Salam iyo nikah. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau ngobrol dulu kepada saudara-saudara semua. Bila mana ada yang harus kita bicarakan selain daripada membahas bahan atau selain daripada cara membuat ionika ini. Ya, sebelumnya dulu. Jadi nanti pun kita bahas ini juga ya. Ini video kalau kita tidak bahas, ini video pun mungkin kurang bagi saudara-saudara semua. Jadi pertama adalah yang saya ingin bicarakan di sini adalah dalam main ionika ini ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa memahaminya. Ya, ada dugaan-dugaan seperti ini. Ionika itu bekerja karena digerakkan. Ionika itu bekerja rekayasa. Ya. Juga para master, ya. Bahkan bukan master pun bisa. Ionika ini digerakkan dengan menggunakan mantra atau lebih dikenal dengan berkaitan dengan gaib, ya, atau bahasa Islamnya goib, ya. Jadi kalau sama saya pribadi ya, itu semua tidak ada, ya, pengalaman saya, ya. Jadi maksud saya adalah kalau saudara salah satu yang percaya dengan hal itu ya silahkan. Saya tidak membantah. Itu kan kepercayaan masing-masing kembali kepada diri pribadi, ya. Oke. Ternyata saudara kita yang berkomentar sangat kuat di video-video saya adalah, maksud saya adalah komentarnya itu lebih kepada apa ya, mengesankan lah, ya. Ternyata akhirnya chat WA langsung kepada saya kalau dia pun memiliki, ya, seperti yang sejenis lah dengan ionik ini. Memang dia tidak memiliki ionika yang seperti ini, tetapi sejenis ini dia punya, ya. Tetapi ketika dia ngobrol sama saya itu, saya benar-benar tertawa dalam hati. Iya, jujur ya. Kenapa saya tertawa? Oh, ternyata pantaslah saudara ini tahu seluk-beluknya tentang ionika, ya. Dengan cara memberikan komentar-komentar yang sulit dilakukan oleh pemilik ionik yang lain, ya. Dan dari situ sudah terbukti bahwa mungkin dia salah satu pemilik ionik yang masih belum berhasil lah begitu, ya. Makanya dia tahu ionik ini sifatnya seperti apa, ya. Bagaimana kita mengungkap kebenarannya, dan wajar saja, ya. Tetapi saya mengatakan di sini adalah kita harus bisa membedakan yang benar dan yang salah, ya, atau kata halusnya yang benar dan yang tidak benar. Kalau kita menggunakan kata yang salah mungkin itu agak kasar, ya. Tapi kita menggunakan kata yang oke. Jadi sudah terbukti mungkin walaupun belum 100% bahwa tantangan-tantangan dari saudara itu sudah saya lewati, sudah saya buktikan.
dan mudah-mudahan itu terjawab, ya. Kenapa saya mengatakan belum 100%? Karena saya yakin di balik pertanyaan yang ini pasti ada lagi. Di balik yang ini ada lagi, dan saya yakin itu, makanya saya bilang saya belum bisa menjawab 100%, ya. Kenapa? Ya, kemarin ada tantangan dari saudara kita, ya. Saya nggak usah sebut namanya. Yang belum saya buat adalah dia ingin agar saya membuat suatu praktek, ya, dengan pengetesan ionika ini yang tanpa disentuh bisa bergerak dengan cara diletakkan di atas kursi atau meja, ya. Tujuan dia itu adalah agar lebih tinggi daripada tanah, ya. Oke, dan itu sampai sekarang belum saya buat berhubung saya sibuk, ya. Dan tantangan yang kedua adalah berkaitan dengan komentar saya yang kemarin. Memang dia ngotot, ya, ingin melihat ionika ini bekerja dengan mata saya tertutup, ya. Tetapi setelah dia menjelaskan, memang awalnya saya nggak masuk akal itu bagaimana saya melakukannya. Tetapi setelah video saya yang kemarin, dia komentar, ternyata keinginan dia itu adalah dia ingin melihat pergerakan ionika ini dengan mata saya tertutup. Karena ionik saya ini bisa bergerak tanpa disentuh, artinya saya tidak melihat pun ionik ini akan bergerak, dan dia ingin melihat hal itu. Oke. Tetapi dalam hal seperti itu, ya, saya menanggapinya berarti video-video saya sebelumnya yang mendapatkan target itu dia tidak melihat, ya. Oke, saya jelaskan di sini. Artinya adalah tanpa saya menutup mata pun nanti saudara pasti akan sadar sendiri, ya. Oke, ini tangan kanan, ya. Seperti ini. Perhatikan di video saya sebelumnya, ya. Ketika ionika ini bergerak, perhatikan tangan saya apakah seperti ini atau miring ke kanan ke kiri. Itu dia. Perhatikan itu. Jadi kalau Anda sudah memperhatikan hal itu, jadi saudara pun nanti pasti tahu apakah seperti apa ionika ini bergerak. Apakah karena saya buat-buat atau seperti apa, ya. Jadi disitulah itu, ya. Tentang teman-teman yang lain, yang maksud saya tentang kita bahas yang lainnya, ada juga banyak permintaan dari saudara-saudara bahwa mereka mengeluh sangat ingin membutuhkan bantuan dia agar saya mengirim mereka bahan lengkap tentang ionika ini. Adalah saya menyediakan barang dan mereka, ya. Jawaban saya di situ adalah itu bisa saja saudara, ya. Itu bisa saja. Tetapi waktu sekarang ini tidak bisa. Kenapa? Karena alat tidak bisa saya buat sekarang adalah karena bahan-bahan di ionik saya ini, ya, masih dalam penelitian saya. Apa yang saya teliti dalam bahan ini adalah ukurannya, ya. Ukurannya apa? Banyak saudara. Mulai dari panjangnya berapa, besarnya berapa, beratnya berapa, ya. Dan itu sangat membutuhkan waktu yang lama saudara. Terus terang saya bilang, saya tidak bisa melakukannya dalam sekejap, ya. Saya mohon maaf untuk itu. Tetapi saya janji di sini, di channel saya ini adalah tugas saya dan tanggung jawab saya,
ya. Diibaratkan lagu Rhoma Irama, saya yang memulai dan saya juga yang harus mengakhirinya. Mengakhirinya bagaimana? Memberikan bahan atau detail yang valid, yang akurat, sehingga saudara-saudara di luar sana bisa menciptakan alat seperti ini, bisa merakitnya sendiri. Nah, benar kata master kita di grup, Bang Dodong, dalam penelitian dia bahwa ketika bahan ini tidak saya ketahui secara detail, secara rinci, secara tepat, maka yang di luar sana pun tidak bakalan berhasil untuk merakitnya, ya. Dan itu benar-benar sangat positif, ya, arahan dari master kita itu. Karena dalam pemikiran saya pun mungkin benar seperti itu. Diibaratkan seperti ini, ya, saya kasih pemandangan. Ada kemarin saudara kita dari Papua dan dari Kalimantan, saya ngasih pendapat seperti ini. Misalkan kita memasak sayur, ya, ini contoh paling gampang dipahami, saudara. Misalkan kita memasak sayur, ya, itu memasak sayur kan porsi masing-masing itu pasti ada ukuran yang pas, ya. Misalkan kita memasak tanpa memberi garam, rasanya bagaimana, saudara? Nah, atau kita memasak memberikan kebanyakan garam, rasanya pun pasti beda. Sama halnya dengan ionik ini. Ketika bahannya ini tidak tepat, maka dia tidak akan berfungsi. Kenapa seperti itu? Ya, penjelasan yang bisa saya berikan adalah karena ionik ini bergerak dengan tenaga magnet. Ya. Magnetnya itu dari mana? Bukan magnet seperti ini, bukannya ini magnet besi ini. Magnetnya dari mana? Perpaduan antara bahan-bahan yang ada di ionik ini, yaitu mulai daripada aluminiumnya, mulai dari besi kuningannya, sama lilitannya, dan itulah bahan-bahannya, ya. Dan itu harus tepat. Makanya kalau kita merakit ionika dan tidak menggunakan bahan yang sama dan ukuran yang sama, maka hasilnya jelas beda, ya. Itu memang sudah saya jelaskan dari awal bahwa menggunakan bahan yang berbeda maka akan memberikan hasil yang beda. Cuma di sebelumnya itu saya belum tahu penyebabnya apa, ya. Tetapi atas bantuan master kita di grup, Bang Dodong dari Serang, Banten, ya, saya sangat salut dengan beliau, ya. Atas petunjuknya itulah saya bisa memberikan arahan seperti ini, bahwa dengan akuratnya bahan-bahan yang digunakan di sini nantinya akan bisa alat ini berkembangnya bisa dibuat oleh saudara-saudara kita yang lain, ya, terutama para peminat ionika. Oke, jadi durasi kita sudah banyak sebenarnya. Oke, sedikit lagi, saudara, ya. Satu pesan saya buat para penggemar ionika, ya. Ini tidak yakin, ini hanya kecurigaan saya bahwa mendapatkan ionika yang berfungsi itu adalah termasuk sebuah rezeki, ya. Jadi ketika tetapi untuk mendapatkan rezeki itu adalah kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, ya, Sang Pencipta alam. Nah, saudara pasti tahu untuk mendapatkan itu apa yang kita lakukan, ya.
tentu kita mulai dari hati. Hati harus bersih, diikuti oleh sifat dan sikap dalam perbuatan. Ya, ini hanya kecurigaan saya, saudara ya. Mohon jangan tersinggung ya, dan mohon maaf juga apabila saya salah. Ya. Karena kita pasti semua setuju bahwa rezeki itu memang seperti itu. Rezeki itu bukan kita akan dapat dengan begitu saja, saudara ya. Saya tidak percaya dengan hal itu. Rezeki itu tanpa ada sesuatu terus kita langsung dapat. Nggak ada. Itu sama halnya dengan diibaratkan kita mendapatkan harta karun jatuh dari langit. Mana ada. Nggak ada itu. Itu pun kalau ada jatuh dari langit, itu bukan dari langit sebenarnya. Mungkin dari pesawat jatuh, tapi itu kan bukan dari langit, saudara, itu dari pesawat. Jangan salah sangka dengan itu. Oke. Jadi banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya ya. Saya ingin membahas beberapa hal-hal mitos ya. Berhubung sekarang saya nggak tahu kenapa saya itu inginnya tampil di depan kamera terus, saudara, ingin berbicara kepada saudara semua. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi saya ingin memberikan satu gambaran bahwa ada satu mitos ya, nggak usah jauh-jauh ya. Perbedaan pendapat tentang tulisan Arab ya dan tulisan biasa lah, tulisan atau bahasa Indonesia atau bahasa Amerika. Ada satu pendapat ada satu perdebatan dalam hal itu adalah ada yang mengatakan yang tulisan seperti ini dari kiri ke kanan dan tulisan ini ke kanan ke kiri ya. Tetapi kalau mau mengikuti saya ya atau memberikan masukan, Bang, ayo kita bahas itu, Bang. Dan saya akan memberi petunjuk kepada saudara seperti apa kebenarannya ya. Tetapi saya menunggu dukungan dari saudara lah dulu. Juga misalkan saudara, Bang, ayo kita bahas ini, Bang, ini topiknya. Oke, sekarang saya bersedia. Kenapa? Menurut saya channel saya apabila cuma Ionika ini terus yang dibahas ya, menurut saya sudah kurang menarik lah ya. Untuk itu sebelum saya melakukannya, saya mohon dukungan dari saudara. Saya mohon komentar dari saudara apakah hal mitos ini kita bahas bersama dengan saya atau bagaimana ya. Jadi seperti itu dulu. Dan pesan terakhir adalah kepada saudara yang menonton video ini, yang belum mensubscribe channel saya, mohon di-subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi mengungkap beberapa hal termasuk tentang Ionika ini. Biasalah agar ilmu kita bisa bertambah ya, seperti itu. Tetapi di sini saya tidak mengatakan bahwa saya orang pintar ya, tidak. Saya yakin di luar sana banyak orang pintar. Jadi seperti itu dulu. Saya akhiri dengan salam Ionika.